got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Sobat Kons? Semoga kalian dalam lindungan Allah dan juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ngomong-ngomong udah mulai liburan nih Mbak Ila, udah banyak yang mudik nih Mbak Ila. Kayaknya enak ya kalau liburannya itu dipakai untuk nonton Bener podcast kali ini banget kan ya, Mbak Ila. Sobat. Senang sekali saya Ananda Sapitri dan juga rekan saya Nur Fadila. akan menemani pagi kalian dalam acara yang sangat spesial pada pagi hari ini. Nah, topik yang akan kita bahas sudah sangat luar biasa nih teman-teman. Pasti sudah ada yang tahu ya, apalagi narasumbernya sangat luar biasa seperti beliau ini. Sudah ketebak topiknya apa teman-teman? Topiknya apa nih Mbak Ila? Mbak Ila tahu nggak? Topiknya itu adalah mental illness nih Mbak. Nah, benar banget. Mental illness atau gejala mental nih teman-teman. Nah, boleh dijelaskan dulu Mbak Ila secara singkat. Mental illness itu apa Mbak Ila? Jadi Sobat Kons, mental illness atau kesehatan mental itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan nih dari kesehatan secara keseluruhan. Namun sayangnya ya, munculnya generasi-generasi sekarang seperti Gen Z, Gen Alpha itu mereka kurang memahami nih terkait bagaimana sih kesehatan mental itu, bagaimana gangguan kesehatan mental itu dan faktor-faktor atau gejala-gejala di dalamnya, bahkan sampai bagaimana cara menangani gangguan kesehatan mental tersebut. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, di sini kami kedatangan narasumber yang pastinya sangat luar biasa nih Sobat Kons, karena beliau merupakan dosen psikologi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Syarif, yaitu Bapak Dr. Muhammad Muhib Alwi, SPSI. Selamat datang Bapak Muhib. Selamat datang, terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya Bapak pagi hari ini Alhamdulillah, Bapak? Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bapak sudah menyempatkan waktunya di sela-sela sibuknya kajur Bapak mau menemani kita pada pagi hari ini nih teman-teman. Oke Bapak, pagi hari ini kita akan membahas kesehatan mental Bapak. Oke. Oke, pasti Bapak sudah sangat paham di bidang ini nggih Bapak nggih. Iya. Nah, boleh dijelaskan secara singkat Bapak, mental illness itu apa sih Bapak dan juga jenis-jenisnya yang umum terjadi di kalangan penderita itu seperti apa Bapak? Oke, jadi mental illness itu kebalikannya dari mental healthy sebenarnya ya. Iya. Kalau mental itu adalah kesehatan mental, Iya. sementara kalau mental illness itu gangguan mental. Gangguan. Lebih tepatnya seperti itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, gangguan mental itu paling gampang kita mendefinisikan adalah ketika seseorang itu tidak mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan di mana dia berada. Nah, ketidakmampuan beradaptasi itu kan macam-macam. Ada yang tidak mampu beradaptasi secara total. Satu contoh, ketika orang itu yang lain pada diem, dia tertawa sendiri. Yang lain tertawa, dia diem sendiri. Itu kan ketidakmampuan beradaptasi dengan total itu sudah. Ketika orang kepanasan dia kedinginan. Ketika orang pada kedinginan dia kemudian malah lepas baju misalnya. Ini kan kondisi akut istilahnya, gangguan mental yang akut karena dia benar-benar tidak bisa mengontrol dirinya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, yang paling sederhana adalah ketika dia merasa sepi dalam keramaian. Itu contoh gejala dari gangguan mental yang sudah mulai kita waspadai. Jadi merasa sepi atau merasa sendiri dalam keramaian. Itu kadang-kadang kan banyak remaja yang merasakan seperti itu. Nah, ini yang harus kita segera untuk minimal itu disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih bisa mengalihkan apa yang menjadi beban pikiran atau perasaan dia. Minimal begitu sebenarnya. Nah, Bapak tadi sudah menyebutkan bahwasanya jenis-jenisnya itu salah satunya merasa kesepian saat di keramaian Bapak. Nah, apakah contoh bipolar itu juga termasuk ke dalam jenis-jenis mental illness tersebut Bapak? Ya, bisa jadi seperti itu. Cuma itu kan sudah dalam kondisi akut ya. Jadi ada kalau kita klasifikasikan sebenarnya ada yang ringan,
Ada yang sedang, ada yang berat. Yang ringan itu macam-macam. Ya, tadi itu misalnya merasa sepi dalam keramaian, kemudian gangguan makan, dia sudah merasa tidak enak makan, kemudian gangguan tidur, sulit tidur atau tidurnya itu tidak berkualitas. Karena ada orang yang kita lihat tidur tapi dia bangun merasa capek semuanya, kayak nggak tidur. Nah, ini masih dalam kategori yang ringan. Nah, kalau sedang itu sudah lebih parah lagi. Misalnya dia tidak bisa tidur, sulit tidur itu kan tetap bisa tidur, tapi untuk bisa tidur itu sulit, itu masih ringan. Tapi kalau sudah nggak bisa tidur, jadi semalam nggak bisa tidur, itu sudah kategori sedang. Gitu. Kalau sulit makan atau terasa nggak enak makan itu masih ringan. Tapi kalau sampai menolak makanan, itu sudah kategori sedang. Gitu. Jadi sudah apapun makanan yang disodorkan, itu dia sudah nggak mau makan lagi, itu sedang. Tapi kalau dia merasa makanan itu masih bisa masuk, cuman nafsu makanannya menurun, itu ringan. Gitu. Berarti salah satu kalau misal orangnya habis putus pacaran waktu Ibu Bapak tidak mood makan Ibu Bapak. Pengalaman ya. Oh, pengalaman Ibu Bapak sebenarnya. Ngoten baik-baik, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya Mbak Ila. Ya, di sini ada pertanyaan selanjutnya nih Bapak terkait anggapan orang-orang. Di sini kan banyak nih orang-orang yang mengatakan bahwasanya emosi, stres, cemas dan juga depresi itu hal yang sama. Nah, menurut jenengan nih, apakah ada perbedaan di antara hal-hal tersebut? Emosi itu kalau didefinisikan itu kan sebuah reaksi fisik terhadap kondisi psikologis, sebenarnya begitu. Jadi emosi itu nggak selamanya marah-marah. Jadi ada reaksi fisik kita terhadap dinamika psikologis yang terjadi di dalam diri kita. Itu emosi. Nah, emosi itu bisa positif, bisa negatif. Misalnya ketika Anda sedang bahagia, itu kan dinamika psikologisnya ya, Anda bahagia. Kemudian Anda keluarkan dalam bentuk emosi, wah, Anda berekspresi begitu, atau Anda senyum, Anda menampilkan diri dengan anggun di hadapan orang, alhamdulillah, senyum, terima kasih. Nah, itu emosi positif. Ada emosi negatif ketika dinamika psikologinya sedang tidak sehat, misalnya dia merasa tidak nyaman atau dia sedang marah misalnya, kemudian dia ekspresikan dalam bentuk memukul orang, melototin orang. Nah, itu emosi yang negatif. Gitu. Itu kalau emosi. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan apa tadi selain emosi, dengan kecemasan, ya anxiety ya, kecemasan atau anxiety itu, kalau kecemasan itu ada kecemasan yang wajar, ada kecemasan yang kemudian kita katakan tidak wajar. Kalau kecemasan yang wajar itu adalah kecemasan yang ada sebabnya. Misalnya besok ujian, saya cemas untuk tidak bisa menjawab, sehingga Anda belajar mempersiapkan. Itu wajar, kecemasan yang wajar. Jadi nggak semua kecemasan itu kemudian menjadi negatif. Anda naruh sepeda motor di luar, kira-kira aman nggak ya? Kemudian Anda mengamankan dengan kunci ganda. Itu kan sebenarnya kecemasan, tapi kecemasan yang wajar. Nah, yang tidak wajar itu apa? Tanpa sebab. Yang tidak wajar itu tanpa sebab. Kenapa ya saya kok tiba-tiba takut? Kenapa kok saya gelisah? Atau khawatir saya nanti nggak dapat jodoh, saya khawatir nanti takut nggak dapat pekerjaan, saya khawatir nanti saya nggak dapat makan, saya khawatir, tanpa adanya sebab-sebab yang jelas, tapi dia cemas. Nah, itu sudah menjadi tidak wajar. Dan tidak wajar pun juga nanti ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Misalnya kecemasan yang tanpa sebab tadi itu, reaksinya apa pada individu itu? Kalau dia itu kecemasannya menyebabkan dia keringat dingin, itu masih kategori ringan. Keringat dingin, saya khawatir keringat dingin itu masih ringan. Tapi kalau kemudian kecemasannya itu menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan pengamanan yang sebenarnya itu nggak harus dia lakukan. Misalnya dia diajak temannya untuk ayo ikut kegiatan, ini lagi liburan keluar, dia khawatir nanti jangan-jangan ada orang yang mengganggu saya, nggak berani saya keluar, nggak berani saya ikut sama teman-teman. Itu kategori sedang. Lah ada kecemasan yang sudah kategori berat, anxiety yang kategori berat. Apa itu? Ketika muncul reaksi-reaksi fisik yang luar biasa.
Misalnya dia khawatir kayak ada yang mengganggu saya ini, akhirnya dia mukul pintu, dia gedor barang-barang dibanting sekitarnya, itu sudah kategori berat. Jadi gitu. Kalau depresi itu gimana? Kalau depresi itu sebenarnya stres yang berkepanjangan, numpuk-numpuk kemudian tidak terselesaikan, tidak menemukan solusi, sehingga stres itu kan begini, Mbak. Stres itu ketika need tidak sama dengan goal. Maksudnya adalah ketika kita punya keinginan-keinginan, punya harapan-harapan, nggak tercapai, maka muncullah stres. Nah, stres pun kan juga macam-macam akhirnya. Karena stres itu menyesuaikan dengan seberapa besar need kita, kebutuhan kita itu seberapa besar, keinginan kita seberapa besar, harapan kita seberapa besar. Makanya kalau dalam Islam kan jelas, khairul umuri awsatuha. Kalau Anda punya keinginan apapun, punya harapan apapun yang awsat, yang sedang-sedang aja yang tak buat. Jangan terlalu yang muluk-muluk. Karena tidak semua manusia itu bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Ya, walaupun toh nanti kita mendapatkan hal yang lebih dari apa yang kita harapkan, maka itu adalah sebuah kelebihan nikmat, sehingga kita bersyukur. Kalaupun toh kita ternyata tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan, nggak terlalu jauh, sehingga sakitnya itu nggak terlalu parah. Nah itu sebenarnya. Jadi need sama dengan ketika tidak sama dengan goal, maka akan menimbulkan stres. Nah, need tadi itu kan macam-macam. Ada orang yang sangat berharap, ada yang berharap biasa-biasa saja. Nah, otomatis dari situ reaksi stresnya kan kemudian menjadi beragam. Orang yang harapannya terlalu tinggi, maka stresnya akan terlalu kuat juga atau tinggi. Orang yang sedang-sedang saja, maka stresnya juga sedang. Kalau yang biasa-biasa saja, ya udahlah, mesti ada kekecewaan, tapi dia segera bisa mengkondisikan dirinya untuk kemudian melewati fase stresnya itu. Nah, kemudian stres ini kadang-kadang kan menumpuk-numpuk. Ada orang yang stres kaitannya dengan teman, belum selesai, sudah ganti dengan teman satunya. Belum selesai, tambah stres dengan orang tuanya. Belum selesai, stres lagi dengan temannya yang lain. Ini nggak pernah terselesaikan dengan baik. Tambah lagi, terakumulasi jadi satu dalam diri individu, menimbulkan yang namanya depresi. Tekanan batin, tekanan mental yang begitu kuat. Itu karena stres yang menumpuk-numpuk. Betul sekali ya Pak. Nah, bagaimana Bapak menurut panjenengan agar kita itu tidak terlalu menaruh harapan yang sangat besar Bapak? Contohnya, kita mengikuti perlombaan penulisan novel seperti itu Bapak. Kita sudah berharap karena ikhtiarnya kita sudah menurut kita luar biasa nih Bapak. Kita sudah berharap kita akan lolos, kita akan juara dan sebagainya. Ternyata qadarullahnya Allah belum memberikan rezeki ini Bapak. Nah, bagaimana kita agar tidak terlalu berharap seperti itu Bapak? Oke, dalam setiap usaha, pikiran itu harus kita maksimalkan untuk mencapai usaha itu. Fisik ini harus kita maksimalkan untuk mencapai itu. Tapi hati kita tetap kita pasrahkan. Nah, ini menjadi penting. Ini modal bagi anak-anak Gen Z sekarang ini. Kadang-kadang ini semua ke bawah. Pikiran ke bawah, fisik kita ke bawah. Ini juga ke bawah. Sehingga ketika nggak tercapai, udah rontok semuanya. Dan ada rasa trauma kalau tidak tercapai goalnya seperti itu. Saya jadi ingat dulu mantan presiden kita, Profesor Habibie, pernah menyampaikan otak kita itu silahkan Jerman. Artinya gunakan otak kita cerdas, pinter, berusaha, tapi hati kita tetap Mekah. Ini Tuhan, Allah ini tetap ada di sini, sehingga mengendali itu. Dan itu jelas dalam Al-Quran itu ada. Dalam surat Al-Baqarah ayat 16 Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an fallahu khairun lakum. Bisa jadi engkau membenci, nggak menyukai sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, karena harapan kita kan sukses, ternyata nggak sukses. Fallahu khairun lakum, padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an fallahu syarrun lakum. Dan bisa jadi engkau menyukai, mencintai, menginginkan itu terjadi dalam kehidupanmu. Fallahu syarrun lakum, padahal itu nggak baik. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, sementara kita nggak tahu ada hikmah apa di balik itu. Jadi tetap silahkan berusaha itu maksimal. Gunakan akal Anda, gunakan fisik Anda, tapi hati kita itu tetap kita sandarkan.
kalaupun toh nanti kejadian sudah terjadi, harus bagaimana kita? Harus segera siap untuk menerima keadaan, kemudian kita bisa mengelola diri kita untuk bisa keluar dalam situasi yang tidak kita inginkan tadi itu. Oke, betul sekali teman. Nah, selanjutnya Bapak, kita masuk ke bagian berikutnya, penyebab dan dampak dari mental illness nih Bapak. Ya. Nah, apa saja Bapak faktor penyebab seseorang itu mengalami mental illness, baik dari sisi biologis maupun lingkungan Bapak? Oke. Kalau penyebab itu ada banyak hal ya. Iya. Orang mengalami mental illness itu. Yang umum terjadi itu yang pertama adalah karena lingkungan kita yang kurang mendukung. Jadi begitu. Jadi environment lingkungan kita, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, itu kurang mendukung terhadap diri kita. Jadi kan ada anak itu, mohon maaf, orang tuanya itu taunya pokoknya menyalahkan. Nah, oke. Lo gagal karena lo gagal karena lo kan. Padahal ada banyak hal yang menjadi penyebab, ada piranti-piranti lain yang tidak semata-mata karena pribadinya si anak tadi. Karena lo kemarin nggak gini lo, dan begitu. Jarang sekali orang tua yang kemudian support dengan lo gagal, Anda gagal, ini adalah langkah pertama untuk kemudian nanti kita perbaiki bersama. Jadi karena ini, coba kalau lingkungan itu mendukung, makanya saya selalu mengkampanyekan. Beberapa waktu yang lalu, baru hari Senin kemarin, saya kebetulan menjadi salah satu duta untuk berbicara tentang bagaimana menjadi ayah yang hebat. Masya Allah. Jadi gerakan ayah hebat Indonesia. Masya Allah. Nah, itu saya sampaikan, ayah itu kadang-kadang judgementnya kuat, sudah prosesnya gak ikut, kadang-kadang disalahkan ke ibunya. Terus urusan belajar, urusan persiapan dan sebagainya ibunya, kamu urusannya sedang ikut. Tapi ketika gagal tiba-tiba hadir sebagai seorang hakim. Iya. Saya mengatakan begitu. Tiba-tiba udah gagal dari sebagai hakim, kamu ini begini kan? Lah prosesnya kemarin kemana? Mestinya kan bersama-sama. Ikuti proses Anda. Nah, ini environment, lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh. Saya juga menangani beberapa kasus anak dengan gangguan mental ya. Ternyata memang ketika saya lihat lingkungan keluarganya tidak mendukung, kondusif. Ini yang terus saya katakan, entah itu ayahnya, ibunya, ini pengaruhnya. Karena itu nanti ke pembentukan kepribadian, pembentukan mental, penguatan psikologis. Kemudian selain itu juga ada faktor pendidikan tentunya ya. Ya kalau kita kembali pada Al-Quran jelas, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Tentunya orang yang tahu dan mau mengamalkan pengetahuannya, mentalnya bisa lebih siap. Tentunya begitu. Jangan mengatakan pendidikan buat apa, belajar buat apa. Pendidikan dan belajar itu adalah untuk investasi minimal untuk diri kita sendiri. Betul sekali. Untuk membangun mental kita. Orang yang ilmunya biasa-biasa aja ketika berhadapan dengan situasi yang sulit tentunya berbeda cara menyikapi dengan orang yang alim, yang ilmunya tinggi. Ini pengetahuan, habit, pembiasaan. Kita terbiasa nggak untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit itu dengan senyuman? Terbiasa nggak itu? Kalau nggak terbiasa ya akan sulit. Tiba-tiba kemudian ada masalah, kita langsung bisa. Tapi orang tua juga ikut terlibat di sana, membiasakan anaknya atau tidak, membiasakan anaknya untuk bisa mandiri menjadikan masalah atau tidak, dan membiasakan untuk pandai bersyukur atau tidak. Kita kadang-kadang kan harapan yang terlalu tinggi, tapi syukur kita yang rendah. Sehingga ketika kita gagal, yang kita lihat adalah azabnya, musibahnya, bukan nikmatnya. Padahal ada nikmat tentunya di situ yang kadang-kadang kita nggak bisa melihat karena pikiran kita sudah negatif dulu. Gitu. Ya. Kalau tadi itu dari sisi keluarga dan juga pendidikan,
kalau dari sisi biologisnya itu seperti apa? Kalau dari aspek biologis, masalah kesehatan mental itu intinya begini. Kalau saya katakan mens sana in corpore sano, itu apa artinya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu pasti itu ya. Itu prinsip itu. Artinya kalau kita merawat tubuh kita dengan baik, menjaga kesehatan kita dengan baik, maka mental kita akan menjadi baik. Tapi tidak menjamin semua tubuh yang sehat juga mentalnya kuat. Tapi itu sebagai salah satu upaya fisik kita. Gitu. Jadi sampai Nabi pun juga mengingatkan, bukan hanya itu kan dari bahasa Yunani ya, kalau yang saya sebutkan tadi. Kalau Nabi mengatakan al-muslimu qawiyyu ahabbu indallah minal muslimin dhaif. Jadi orang Islam yang kuat, ya fisiknya kuat, ya mentalnya kuat, ya ekonominya kuat, seperti itu. Ahabbu indallah, lebih dicintai oleh Allah minal muslimin dhaif, daripada orang Islam yang lemah. Makanya jangan menjadi individu yang lemah secara fisik, juga jangan mager. Jangan mager. Iya, apalagi sekarang gaya hidupnya anak sekarang itu nyamil, makan, pegang HP, tiduran. Nah, ini kan jadi mager. Fisik Anda ini tidak saatnya untuk begitu. Fisik Anda ini saatnya untuk digerakkan untuk kemudian menjadi kuat. Kalau kita mager, otomatis fisik kita juga akan menjadi lemah. Mental lemah, fisik kita lemah, ya mental akan ikut menjadi lemah. Kenapa? Karena kita mau beraktivitas, kita mau mencapai sebuah keinginan dan harapan, pikir-pikir, kondisi saya nggak sehat, fisik saya nggak kuat. Terhalang fisik makanya Bapak. Silahkan dengan berolahraga, silahkan dengan intinya jangan mager. Untuk kemudian biar kuat fisik kita. Jadi begini Bapak, ngebahas yang tadi ya, kalau anak zaman sekarang itu mageran gitu, suka main handphone. Di sini pengaruh dari media sosial terhadap kesehatan mental untuk anak zaman sekarang, terus khususnya untuk mahasiswa itu bagaimana? Ya kalau berbicara media sosial memang tidak semuanya pengaruhnya negatif. Ada sisi-sisi positif itu, kita nggak menafikan itu. Cuman juga ada sisi-sisi negatif, diantaranya adalah kualitas komunikasi, kemudian keinginan kita untuk bergerak, keinginan kita untuk beraktivitas secara fisik itu juga menjadi lemah, menjadi berkurang. Jadi kalau orang dulu untuk bisa menyapa saudaranya, menyapa temannya, kan perlu berjalan, bergerak untuk bisa bertemu secara langsung. Nah sekarang meskipun dia di benua lain bisa kita sapa secara langsung, cuman sapaan kita juga dengan menggunakan media sosial. Ini seperti itu. Jadi selain itu juga ada efek-efek negatif yang lain yang mungkin nanti ada ahli lain yang akan mengkaji tentang itu ya. Tapi pada intinya sebenarnya pemanfaatan media sosial itu tetap ada unsur positifnya. Nah negatifnya itu apa? Itu yang ukur adalah diri kita sendiri. Apa? Ukurannya adalah seberapa besar efek kegagalan yang Anda dapatkan dari itu. Satu. Yang kedua adalah seberapa besar ya waktu yang terbuang. Itu yang ukur diri kita. Karena ada orang lain yang ternyata dia lebih banyak waktunya untuk memegang gadget misalnya, tapi ternyata menjadi produktif dia. Karena dia online shop. Kan ada tetangga saya itu nggak pernah keluar dia, tapi kayaknya bertambah. Dulu ketika orang belum tahu online shop dikira ngimu tuyul. Ternyata dia kerjanya secara online. Bahkan dia ada teman yang lain juga di daerah pelosok pedesaan itu, dia kerjanya membuat program-program yang untuk online shop tadi itu, ketika waktu itu masih belum booming, sehingga dia pendapatannya dolar. Orang nggak lihat kerjanya, tapi kok bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa. Kalau orang desa kan mikirnya negatif dulu, kalau sekarang sudah menjadi tren ya online shop. Ya, yang ukur diri kita. Jadi waktu saya misalnya mahasiswa, kok saya kemudian tergantung pada gadget untuk memantau media sosial tadi itu. Ternyata efeknya waktu kita lebih banyak terbuang daripada waktu untuk digunakan secara positif misalnya. Nah itu yang ukur diri kita masing-masing. Karena pemanfaatannya juga berbeda. Gitu. Ada yang produktif tadi itu, ada yang ternyata juga hanya sebatas menggunakan tanpa ada
nilai-nilai produktif yang dia dapat. Oke, betul Bapak. Dan kebanyakan Bapak influencer sekarang ataupun anak-anak sekarang itu kan sering membuat a day in my life nih Bapak. Nah, setelah itu ada yang menjudge di komentar, langsung mentalnya breakdown kayak gitu kan Bapak. Nah, bagaimana cara menyikapi kita agar tidak semuanya itu harus diposting matan Bapak, agar kita juga bisa merawat kesehatan mental kita sendiri seperti itu Bapak? Ya, tetap memang kemarin sempat kita ada seminar tentang narsistik ya, individu-individu yang narsistik, NPD. Ya. Jadi bagaimana orang itu, apakah semua orang yang suka memposting foto dikatakan dengan narsistik? Belum tentu. Karena narsistik nggak semata-mata kita ukur dengan dia memposting itu di media sosial, dia memposting di media-media yang bisa diakses oleh banyak orang ya. Nah, tidak hanya sebatas itu, tapi sebenarnya nggak pernah memposting pun juga bisa jadi narsistik ketika dia suka memamerkan dirinya kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Gitu. Nah, gini, kita harus berpikir bahwasanya tidak semua orang itu suka dengan apa yang kita tampilkan. Nggak semua orang itu bisa menerima apa yang kita harapkan. Nah, karena apa? Karena individual differences, karena perbedaan individual. Nah, Anda sebagai seorang pembuat konten misalnya, kemudian Anda memang suka mengupload itu kan tujuannya beragam. Ada yang memang dengan sengaja untuk flexing, ya. Ada yang dengan sengaja memang itu adalah untuk promosi, bukan flexing tapi promosi. Entah itu promosi dirinya karena dia mungkin berprofesi sebagai misalnya sebagai pembawa acara, berprofesi sebagai pemateri dan sebagainya, itu kan memang ada unsur promosinya. Ya, dia harapannya dengan itu kan ada banyak viewernya, dia banyak yang menyaksikan, kemudian dia laku untuk menjadi pemateri atau menjadi seorang pembawa acara, dan itu nggak salah sebenarnya kan. Nah, ada juga yang tanpa tujuan, pokoknya dia just kidding aja, main-main aja, yang penting gue upload gitu aja, tanpa berpikir apakah ini nanti mau dikomentarin orang, mau enggak dan sebagainya. Nah, intinya adalah siapkan diri Anda. Anda mau milih pada posisi apa tadi itu? Apakah Anda flexing, apakah Anda promosi, ataukah Anda just kidding tadi itu off to you. Silahkan aja sebenarnya, itu kan pilihan-pilihan kita. Cuman if ya, jika Anda kemudian dikomentari orang, maka berpikirlah itu adalah bagian dari konstruksi membangun diri Anda. Anda harus siap. Seperti ini, saya harus siap dikritik orang. Siap, ya. Iya. Di podcast kita seperti ini dikritik sebagainya, wah, misalnya hostnya jelek padahal pematerinya udah bagus misalnya ya. Atau sebaliknya, hostnya udah bagus pematerinya kok nggak oke banget gitu. Atau kadang-kadang yang meneliti dari sisi materi, kamu salah tuh materinya. Siap, kenapa? Itu adalah bagian dari kita untuk mengkonstruksi, membangun diri kita menjadi lebih baik lagi, meningkatkan diri kita baik lagi. Sudah konsekuensi juga ya. Konsekuensi sudah, harus siap mental seperti itu. Jadi jangan hanya siap untuk dipuji, tapi juga harus siap untuk dihujat. Nah, iya, dengarkan ya teman-teman ya. Gitu. Nah, begini Bapak, kan misalnya nih, ketika orang itu mengalami gangguan kesehatan mental, apakah ada jangka panjangnya nih untuk orang tersebut jika orang tersebut itu tidak menanganinya secara cepat? Ya tadi itu. Jadi orang awalnya biasa aja ya, hanya stres ringan, nggak terselesaikan, masuk kemudian menjadi stres yang sedang. Kalau kemudian tidak teratasi menjadi berat, terus tambah lagi menjadi depresi. Kalau depresi terus lagi, dia akan mengalami mental illness yang lebih berat lagi. Selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau memang masih bisa menyelesaikan secara pribadi, nggak apa-apa. Kalau tidak, minimal bicarakan dengan orang lain yang Anda percaya. Karena ketika Anda berbicara kepada orang lain, itu sudah mengurangi separuh dari beban pikiran dan perasaan Anda. Kepada orang yang dipercaya, tapi tentu ya. Kalau nggak dipercaya, khawatirnya malah kita mau mencari solusi, menambah masalah. Kenapa? Karena orang yang kita ajak bicara
menjadi corong berbicara kepada orang lain. Oke. Betul Gitu, sekali. iya, Oke. mensonding pada orang lain, digosipkan dengan orang lain. Oke, Itu betul. orang yang dipercaya. Siapa yang dipercaya? Ya tentunya kita kan sudah bisa mengukur tuh Oke. teman-teman kita yang terpercaya siapa, atau mungkin guru-guru kita, Oke. atau dosen-dosen kita itu siapa yang bisa dipercaya, atau profesional misalnya konselor, psikolog gitu, untuk kita ajak berbicara. Minimal Anda berbicara itu sudah mengurangi beban pikiran. Gitu. Kadang-kadang berbicara itu kita nggak mendapatkan solusi dari orang, tapi dengan berbicara itu kita bisa mendapatkan solusi dari diri kita sendiri. Oke. Gitu. Betul sekali. Nah, mental illness itu kan sangat tabu ya Bapak di kalangan masyarakat gitu. Nah, apakah Bapak ketidakketahuan masyarakat ini mempengaruhi penderita tersebut Bapak? Ya, memang gini, saya selalu berbicara bahwasanya masyarakat harus diedukasi, Nah, oke. bahwasanya justifikasi dari masyarakat. Oh, ini sudah gangguan mental, maka jelek, maka nggak ada kesempatan untuk menjadi baik lagi. Itu nggak bagus. Kenapa? Karena jelas akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan. Beberapa kasus, ya, kalau ada orang yang mengalami gangguan mental sampai berat bahkan dirawat di rumah sakit jiwa, Oke. dia di sana sudah dinyatakan sembuh, tapi pulang kambuh lagi. Nah, iya. Itu bukan karena dia itu sakitnya nggak sembuh, tapi bisa jadi karena lingkungannya tidak menerima dengan baik. Atau menjudge seperti itu. ya, Menjudgment Pak? seperti itu. Saya selalu mengedukasi masyarakat itu. Ayolah, siapa yang kepingin sakit mental seperti ini? Ah, iya betul. Siapa yang kepingin sakit mental seperti yang kita lihat pada saudara-saudara kita itu? Tapi jadilah minimal menjadi seorang terapis, minimal walaupun tidak menjadi terapis profesional, itu tidak memandang negatif kepada mereka. Iya, betul sekali. Gitu. Juga karena mereka ingin diberikan kesempatan Iya. untuk menjadi baik, untuk berubah. Tadi kan sudah peran terhadap masyarakat. Nah di sini mungkin ada peran dari institusi atau kampus untuk anak-anak yang mengalami gejala kesehatan mental tersebut. Kalau di kampus kita sudah ada biro layanan konseling dan psikologi. Itu kita terbuka untuk mahasiswa. Silahkan mahasiswa yang membutuhkan untuk minimal sekedar ngobrol. Jadi jangan kemudian punya stigma negatif ya. Saya kalau ke sana kan takut dianggap gangguan mental. Saya ke sana itu dianggap orang yang bermasalah. Iya, betul, Apa-apa. Pak. Oh di situ tempat curhat. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Pede aja lagi gitu. Pede aja. Kalau ingin menjadi lebih baik kenapa tidak? Yes, betul sekali. Pak. Oke? Oke, Jadi betul. seperti itu. Untuk biro konseling kan di UIN sudah disediakan Bapak. Ya. Itu hanya untuk mahasiswa kita saja atau mahasiswa-mahasiswa di Jember nih boleh gitu Bapak? Boleh, Oh, mahasiswa di boleh. Jember ini boleh, monggo silakan. Monggo. Asalkan by appointment ya, artinya dengan janji. Oke. Ya, karena tenaga-tenaga yang kita terjunkan itu, kalau yang profesional itu dari unsur dosen. Oke. Nah, kalau dari unsur dosen itu otomatis beliau juga punya yang mengajar, sehingga harus ada janji dulu kalau dengan yang profesional. Tapi kalau ingin didampingi kita ada asisten ya, ada asisten. Dan nanti dari mahasiswa bimbingan konseling juga akan kita mintakan untuk dipersiapkan sebagai asisten minimal untuk konselor. Kalau dari mahasiswa psikologi untuk yang diagnostiknya, pemeriksaan psikologinya, untuk psikotesnya. Tapi kalau yang dari mahasiswa PKI nanti kita persiapkan untuk menjadi volunteer, menjadi relawan dalam rangka memberikan pendampingan di aspek konselingnya. Gitu. Sangat luar biasa sekali ya teman UIN punya biro konseling. Nanti hubungi kajurnya saja seperti itu ya. Nah, terima kasih banyak Pak Muhir sudah Sama-sama. memberikan kejelasannya sangat-sangat luar biasa pada pagi ini. Nah, sebelum ditutup Bapak, mungkin ada satu pesan atau nasihat untuk teman-teman khususnya mahasiswa UIN juga dan Ya. juga teman-teman yang lagi berjuang melawan kesehatan mentalnya tersebut Oke, Bapak. ya jadi begini, kesehatan mental itu memang kita nggak bisa memastikan bahwasanya kita akan sehat selamanya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Ya, berhadapan dengan apapun, situasi apapun,
maka resepnya adalah satu. Anda yakin dengan masa depan Anda akan menjadi lebih baik. Kita harus punya keyakinan itu. Tapi bukan berarti kepedean saya pasti bisa dan nggak akan gagal gitu. Tapi kita yakin, kita punya kepercayaan diri. Saya mengambil satu makalah di dalam kitab itu ada disebutkan al-intimatu ala nafsi asasun najah. Orang yang percaya diri itu adalah awal dari kesuksesan. Percaya diri. Situasi apapun, sesulit apapun, setidak menyenangkan apapun yang terjadi dalam diri kita, yakinlah, percaya diri, esok akan lebih baik. Kalaupun toh belum dapatkan itu, yakinlah esoknya lagi akan lebih baik. Yakin. Pasti akan ada jalan keluar. Wala ta'iasu min rohillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Saya kira demikian ya. Mungkin untuk menutup podcast kita kali ini, pertanyaan terakhirnya itu apa sih Bapak kebiasaan sehari-hari yang biasa untuk dilakukan mahasiswa untuk menjaga kesehatan mentalnya sebagai mahasiswa? Untuk menjaga kesehatan mental dan juga fisik sebenarnya gampang. Apa itu? Hal-hal baik yang sudah biasa kita lakukan sejak kecil, lakukan. Tingkatkan. Ya, bukan hanya dalam tapi juga tingkatkan. Nah, kita kadang-kadang merubah sesuatu yang sebenarnya udah baik, kita rubah. Dan itu menjadi pertanyaan besar, apakah itu lebih baik? Belum. Saya yakin setiap diri Anda kan sudah dibiasakan oleh lingkungan yang baik. Kalaupun toh tidak mendapatkan kebiasaan itu, Anda juga sudah punya ilmu bagaimana kita itu mengatur diri kita. Lakukan. Sulit, iya. Terus bagaimana? Dari hal-hal yang kecil. Itu aja. Jadi kita enjoy akhirnya. Mau orang gimana, mau orang gimana, saya tetap menjadi diri saya. Betul sekali. Anda. Kalau dalam bahasa Arabnya Anda. Tetap jadi diri kita. Gitu. Dan paling penting mungkin jangan mager. Iya, jangan malas gerak untuk dengarkan. tetap beraktivitas secara fisik tadi itu, karena itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik kita dan juga pada akhirnya akan berpengaruh pada mental. Sangat luar biasa sekali Bapak materinya pada pagi hari ini ya. Nah, semoga semua yang disampaikan oleh Bapak Muhib bisa bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman yang lagi berjuang untuk kesehatan mentalnya ya teman-teman ya. Dan pengingat untuk kita semuanya. Jadi sobat sehat, ingat ya, menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya seperti kita menjaga kesehatan fisik kita. Jangan takut untuk mencari bantuan, untuk bercerita, dan juga jangan selalu merasa sendirian. Di sini saya Nur Fadila dan rekan saya Ananda Sabitri pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.